Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali bisa kita melanjutkan pembahasan Mansubatul Asma'. Sebelum kita lanjutkan, info tentang ujian akhir sudah keluar. Desember, berarti masih lama lagi. Anak kira bareng sama pondok, berarti enggak ya? Berarti selesai pondok. Nanti liburan pondok tetap masuk apa gimana kata beliau? Belum ada info. Tapi yang jelas UAS katanya bulan Desember ya, akhir. Allah. Karena kan bentar lagi, enggak bentar lagi sih, lumayan. Ya masih sekitar sebulanan lagi pondok kan libur. Biasanya kalau libur pondok, libur juga nggih. Tahun-tahun kemarin gimana? Kalau kemarin nggak libur. Lanjut terus ya. Oh iya. Soalnya 2 pekanan. 2 pekanan itu kalau nggak salah 2 pekanan. Pondok libur UAS semester awal. Nah, Allah. Gimana? Kalau saya kayaknya enggak. Pengennya mudik, tapi keadaan kayaknya enggak mendukung ya. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang baru yaitu hal ya. Yaitu halna Mansubatul Asma' yang ke berapa ini? Yang ke-8, alhamdulillah. Mansubatul Asma' yang ke-8. Kita di semester 1 nggih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga selesai ini Mansubatul Asma'. Mansubatul Asma' selanjutnya yang ke-8 adalah al-hal. Al-hal. Nah, pembahasan hal ini juga termasuk pembahasan Mansubatul Asma' yang apa ya? Yang sedikit sulit karena kesamaan dia dengan hampir mirip dengan maf'ul li ajli, dengan apalagi dengan tamyiz nanti hampir mirip juga dengan maf'ul mutlak. Terkadang ketika kita mendapati isim yang nasab membuat kita bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukannya itu apakah dia hal, apakah maf'ul mutlak, apakah dia tamyiz, apakah dia sebagai apalagi maf'ul li ajli. Itu adalah salah satu pembahasan yang mirip-mirip kalau kita tidak terbiasa dengan i'rab, dengan seringnya menganalisa isim-isim yang nasab, dia sebagai apa kedudukannya. Biasanya salah satu prediksi kedudukannya itu adalah halna. Baik, kita masuk ke pembahasan yang baru ini yaitu al-hal. Yang baca Mas Giri. Al-halu. Nah. Bismillah. Qala al-mu'allif al-halu awal al-halu ismun nakiratun mansubun yubayyinu hay'atal fa'ili awil maf'uli bihi inda wuqu'il fi'li ay annahu yaqa'u fi jawabi kaifa hadatsal fi'lu wa yusamma al-fi'lu awil maf'ulu bihi alladhi tubayyinul hal hay'atahu sahibul hali wala budda an yakuna sahibul hali ma'rifatan mithlu ja'al qa'idu muntasiran tubayyinul hal allati kana 'alaihal fa'ilu al-qa'idu waqta maji'ihi wa tu'rabu halan mansubatan bil fathati. Lanjut. Mislu
syaribtul ma'a safiyan tubayyinul hal allati kana 'alaihal maf'ulu bihi al-ma' waqta syurbihi wa tu'rabu halan mansubatan bil fathati huduran jami'an hadaru jami'an tubayyinul hal allati kana 'alaihal fa'ilu wawul jama'ati waqtal huduri wa tu'rabu halan mansubatan bil fathati. Selesai? Oh nggih. Jazakallahu khair. Baik, kata beliau al-hal, definisi dari hal yaitu isim yang nakirah. Ini penting. Jadi hal itu dari isim yang nakirah. Kalau jenengan mendapatkan isim ma'rifat berarti tidak termasuk hal, karena beliau di sini mendatangkan ta'rif dari hal adalah yang pertama isim, yang kedua adalah nakirah. Terus mansub, jelas. Isim yang nakirah dan mansub, bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak. Yang penting isim nakirah, mansub. Terus beliau menjelaskan sesuatu yang membedakan hal ini dari mansubatul asma yang lain. Sesuatu yang bisa membedakan hal ini dari mansubatul asma yang lain. Bagaimana indikasi dari hal tersebut? Hal itu isim yang nakirah yang mansub, dia menjelaskan hay'ah. Apa hay'ah? Keadaan fa'il atau maf'ul bih. Ada fa'il, ada maf'ul bih. Berarti ada jumlah fi'liyah. Jadi kita tekankan ulang, berarti hal itu Pak pasti ada dalam jumlah fi'liyah secara asal. Secara asal dari jumlah fi'liyah. Bisakah dari jumlah ismiyah nanti? Nah, intinya hal itu isim nasab nakirah, menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih. Nah, misalkan Muhammad datang. Siapa yang datang? Muhammad sebagai fa'il. Gimana Muhammad datangnya? Gimana keadaan dia ketika dia datang? Muhammad datang dalam keadaan apa? Misalkan gembira, misalkan. Muhammad datang dalam keadaan ini, terjemahan untuk halnya. Gembira apa gembira itu? Nah, nanti kita letakkan di situ isim nasab nakirahnya. Isim nasab nakirah menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih ketika terjadinya fi'il. Muhammad datang. Bagaimana Muhammad itu keadaannya ketika datang? Nah, nanti dikasih halnya. Maksud di sini yaqa'u yubayyinu hayatal fa'il awil maf'ul bihi inda wuqu'il fi'li, maksudnya adalah yaqa'u fi jawabi kaifa. Jadi kita pergunakan kata pertanyaan yaitu kaifa, bagaimana hadatsal fi'lu, terjadinya fi'il tersebut, kejadian fi'il tersebut. Nah, terus beliau menjelaskan wa yusammal fi'lu awil maf'ul bih, di sini bukan fi'lu ini. Naam, al-fa'il, ini salah cetak. Nah, yang cetakan terbaru ada yang punya? Biasanya Pak Sering ya. Apa di situ? Fi'lu juga. Cetakan terbaru masih belum terkoreksi. Wa yusammal fi'lu, karena enggak mungkin fi'lu. Wa yusammal fa'il awil maf'ul bih alladhi tubayyinul halu hay'atahu, itu sahibul hal. Fa'il dan maf'ul bih yang hal itu menjelaskan keadaannya itu disebut dengan sahibul hal. Wala budda an yakuna sahibul hal ma'rifah. Ini penting, termasuk catatan penting adalah sahibul hal, baik itu fa'il atau maf'ul bih harus ma'rifat. Harus ma'rifat. Karena kalau tidak ma'rifat nanti melenceng sedikit dari ma'rifat, berarti nakirah, itu nanti jadi na'at. Itu nanti jadi na'at, apalagi nanti ketika hal yang dari syibul jumlah atau jumlah fi'liyah atau ismiyah. Nah, jadi kesimpulannya, definisi dari hal itu adalah isim nasab nakirah
isim nasab nakiro menjelaskan bagaimana terjadinya isim nasab atau nakiro menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih saat terjadinya fi'il tersebut. Berarti kita harus buat jumlah fi'liyah ja'a. Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Muhammad telah datang. Bagaimana Muhammad datang? Nah, ini di sini kita tulis isim nasab nakiro. Isim nasab nakiro ini menjelaskan keadaan Muhammad ketika datang. Baik, kita contohkan. Ja Muhammadun, Muhammad telah datang. Bagaimana keadaan dia ketika datang? Dia dalam keadaan gembira. Muhammad datang dalam keadaan gembira. Apa gembira? Kalau kita pikirkan gembira apa? Dari kata farihayafrahu farhan. Farihun. Farihayafrahu farhan. Farihun. Jadi isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Farihun. Bukan farihun, bukan ikut wazan fa'ilun, akan tapi wazan fa'ilun, sifat musyabbah, farihun, syarisun. Apa lagi Pak? Yang ikut wazan fa'ilun ya, fa'ilun. Nah. Muhammad datang dalam keadaan gembira. Kita di sini pilih isim nasab. Isim itu bisa farhan, ini masdar. Bisa farihan, ini sifat musyabbahah. Bisa farhan, fa'lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini isim semua. Atau misalkan apa lagi? Intinya isim yang nasab, Pak. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah isim mustaqnya, Pak. Yang ini. Ini juga bisa. Ini farhan ini sama ini. Nah, ini. Nah, ini sama ini bisa kita jadikan sebagai hal. Karena hal itu isim nasab, di sini enggak disebutkan ya. Meskipun itu bukan kaidah mutlak, bisa dari masdar, meskipun masdar itu sangat sedikit. Jadi hal itu terbuat dari isim mustaq. Isim mustaq itu apa? Bisa isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, atau siyaghul mubalaghah, atau isim tafdil, itu bisa. Kita bisa menggunakan ini sama ini. Kalau ini kan sifat musyabbahah, kalau ini kalau nggak salah siyaghul mubalaghah ya, fa'lan ya. Karena nggak hafal wazan-wazannya. Intinya ini termasuk isim yang mustaq. Jadi hal itu dari isim yang mustaq. Kalau ini tidak cocok. Nah, meskipun nanti pembahasan masdar sebagai hal bisa, tapi nanti ditakwil. Nah. Jadi ini bisa dipakai. Muhammad datang dalam keadaan sangat gembira. Ini. Ya Muhammadun farhana. Karena mamnu minas sarfi ya. Ya Muhammadun farihan. Muhammad datang dalam keadaan gembira. Nah, jadi ini adalah hal nasab bil fathah. Kata beliau, hal adalah isim nasab nakirah menjelaskan bagaimana keadaan fiil tersebut. Bagaimana keadaan fa'il saat terjadinya fiil ja'a. Nah, contoh lain misalkan yang maf'ul bih. Saya melihat seekor burung. Nah, bagaimana keadaan burung tersebut ketika kamu lihat? Dia dalam keadaan lemah misalkan. Dia dalam keadaan lemah. Ra'aitu tayra do'ifan. Jangan pakai do'fan. Karena do'fan itu masdar. Masdar rata-rata tidak dipakai sebagai
rata-rata tidak dipakai untuk hal, meskipun boleh nanti pembahasannya di sini. Jadi pakailah isim apa? Isim mustaqnya. Dha'ufa yad'ufu dha'fan dha'ifun, bukan dha'ifun. 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 Jadi di sini saya melihat seekor burung dalam keadaan lemah di atas tanah, misalkan alal ardi misalkan. Atau naibul fa'il bisa, Pak. Yang penting jumlah fi'li ya. Naibul fa'il bisa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Bisa seperti itu. Nah. Atau maf'ul bih yang kita masukkan, maf'ul bih yang kedua yang dulu kita pelajari juga bisa. Nah, intinya hal itu adalah indikasinya hay'atu tubayyinu hay'atal fa'il awil maf'ul bih. Nah, menjelaskan tentang keadaan fa'il atau maf'ul bih atau naibul fa'il. Nah, atau naibul fa'il. Nah. Wa yusammal fa'il awil maf'ul bih alladhi tubayyinul hal hay'atahu sahibul hal wa la budda an yakuna sahibul hal ma'rifah. Nah, ini adalah sahibul hal namanya. Ini adalah sahibul hal. Nah. Dan ini harus ma'rifat. Saat ini i'rabnya maf'ul bih apa sahibul hal? Biasanya ada yang bingung. Saat katanya ini maf'ul bih, kok di i'rab sahibul hal? Sahibul hal bukan i'rab, Pak. Karena ini ada hal, ini sahibul hal. Ini tetap kedudukannya kalau suruh i'rab ya maf'ul bih. Maf'ul bih itu memiliki status lain, yaitu sahibul hal. Nah. Kalau contoh di buku, panglima itu telah datang. Bagaimana dia datang? Komandan itu telah datang. Bagaimana dia datang? Dalam keadaan menang. Ja'al qaidu muntasiron. Ja'al qaidu muntasiron. Naam. Muntasiron tubayyinul hal allati kana 'alaiha al-fa'il al-qa'id waqta maji'ihi wa tu'rabu halan mansubatan bil fathah. Muntasiron itu adalah hal yang menjelaskan keadaannya fa'il yaitu al-qa'id saat dia datang dan dia di-i'rab sebagai hal mansub dengan fathah. Nah. Contoh yang kedua di buku, ini masih definisi dan ta'rif dan contoh. Saya minum air, bagaimana keadaan air yang diminum itu? Bersih atau sofi jernih, nah, tidak keruh. Nah, syaribtul ma'a sofian. Sofian dari, kalau di tasrif, sofian dari sofa yasfu sofwan sofian. Nah, kalau nggak salah begitu. Sofa yasfu sofwan sofian. Safwah ya. Nah, lupa nah. Sofian, nah. Tabayyun hal allati kana 'alaihi al-maf'ul bih al-ma' waqta syurbihi wa tu'rabu halan mansubatan bil fathati. Contoh lain misalkan mereka makan dalam keadaan lapar. Mereka makan roti tersebut dalam keadaan lapar. Apa mereka makan? Akalu al-khubza. Akalu al-khubza. Lapar? Ja'a yaju'u jau'an ja'i'un. Berarti apa? Akalu al-khubza. Ja'i'an. Ja'i'aini apa ja'i'ina? Ja'i'ina. Kalau abjad misalkan A ja'i'an, B ja'i'aini, C ja'i'ina. Yang benar adalah ja'i'ina. Nah, kenapa? Karena sahibul halnya mana? Oh, jama' ini adalah jama'. Nah, karena itu ininya juga jamak menyesuaikan. Nah.
akalu al-khubza ja'i'ina. Nah. Yang ketiga, hadaru jami'an, mereka telah hadir. Bagaimana mereka hadir? Dalam keadaan bersama-sama atau semua, begitu ya. Hadaru jami'an. Jami'an sini jamak enggak, Pak? Hah? Apa jamaknya? Jami'ina begini? Apa? Jami'an, hadaru jami'an. Di sini beliau contoh hadaru jami'an. Jami'an kata beliau hal. Nah. Hal. Sahibul halnya mana? Wau jamaah. Jami' di sini lafadznya, maknanya jamaah. Lafadznya mufrad begitu. Jami'ani, terus jamaknya apa? Anggap seperti itu. Coba di buku lain. Ajma'. Nanti masuk tauhid ya. Tauhid itu ajma' ya, ajma' apa? Ajma'in ya. Ajma'un, ajma'in. Maf'ul ma'ahal. Ana coba buka di wasfun fadratun yaqu fi jawab darabtu liso maktufan. Di sini beliau ta'rifnya Masya Allah. Sangat ringkas. Wasfun fadlatun yaqu fi jawabi kaifa. Isim yang menunjukkan wasfun, isim mushtaq fadlah yaqu fi jawabi kaifa. Lama dah. Darabtu liso, saya memukul seorang pencuri. Pencuri itu dalam keadaan terikat. Darabtu liso maktufan. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara umum seperti itu. Hal definisinya adalah isim nasab nakirah menjelaskan keadaannya apa? Fa'il atau maf'ul bi atau naibul fa'il saat terjadinya fi'il tersebut. Nah. Meskipun jenengan enggak hafal, Pak, definisinya. Tapi ketika membaca kitab jenengan langsung apa? Otomatis, oh ini hal, udah cukup, Pak. Sudah sampai, sudah apa? Sudah paham hal. Meskipun enggak tahu ismun nakiratun. Nah, hafalan hanya membantu, yang penting paham. Nah, paham ketika ditanya mendapati isim yang nasab nakirah, terus jenengan ini sebagai apa ya? Apa sebagai hal, apa sebagai tamyiz, apa maf'ul li ajli, apa maf'ul mutlak misalkan. Nah, itu kan membutuhkan apa? Membutuhkan kemampuan. Nah, yang kemampuan ini bisa didapatkan setelah kita berulang-ulang mengi'rab salah, i'rab salah, i'rab salah sampai benar nanti. Nah. Lanjut kepada jenis-jenis hal. Nah, ini jenis hal ini yang penting. Nah. Lanjut jenis-jenis hal yang baca Mas Ahmad. Okay. Al-halu thalathatu anwa'. Sini sahibul hal. Bismillah. Atsani al-halu thalathatu anwa'in. Alif ismun zahirun kama fil amthilati sabiqati. Wal ismu zahiru alladhi yaqa'u halan yakunu 'adatan wasfan nakiratan ka qa'imin wa zahirin wa muntasirin wa salimin wa husnin wa maktubin wa mahbubin wa makruhin ila akhirih. Wa hadzal wasfu yakunu muntaqilan
ay la yakunu mulaziman lil muttasifi muttasifi bihi bal yadullu ala hayyiatihi waqta hudutsil fi'li faqat wa huwa yutabiqu sahibal hali fin naw'i wa fil adadi mithlu adatit ta'iratu salimatan adatit ta'iratani salimataini adatit ta'iratu salimatin nggih. Ini aja dulu. Nah, baik, kata beliau al-halu salasatu anwa. Hal itu ada tiga jenis. Hal itu adalah ada 3 jenis. Nah, ini yang harus kita ketahui, karena jenis yang pertama itu yang sudah familiar di antara kita. Jenis yang kita bahas barusan yaitu dari isim nakirah mansub. Nah, yang pertama adalah ismun dhahirun kama fil amsilati sabiqah. Isim dhahir baik dia itu mufrad, musanna atau jama'. Mufrad, musanna atau jama'. Terus beliau menjelaskan wal ismu dhahir alladhi yaqa'u halan yakunu adatan wasfan nakirah. Isim dhahir yang kedudukannya sebagai hal itu biasanya wasfan. Wasfan. Apa itu wasfan? Mushtaq. Isim fa'il, isim maf'ul. Makanya beliau contohnya qaim, isim fa'il dhahir, isim fa'il muntasir sama salim, hasan. Itu hasan, bukan husnun. Karena kalau husnun masdar itu hasanun. Hasuna yahsunu husnan hasanun. Hasanun. Maktub isim maf'ul, mahbub sama isim maf'ul makruh. Jadi hal yang dari isim dhahir terbuat dari wasfan. Terbuat dari wasfan, sifat isim yang memiliki apa? Memiliki sifat. Isim yang memiliki sifat. Nah, karena memang begini Pak, masdar dengan sifat itu berbeda secara makna. Misalkan hasuna, yahsunu, husnan, hasanun. Husnan, hasuna yahsunu, baik ya artinya ya. Hasuna yahsunu husnan hasanun. Ini di sini ada 2 isim, ini masdar, ini isim fa'il atau sifat musyabbah bi ismil fa'il. Maksud dari wasfun di sini, ana ingin menjelaskan ini. Ini Pak, wasfun ini misalkan kita pengen membuat jumlah mufidah, Muhammad itu baik. Muhammad itu baik. Nah, baik ini kan di sini kan sifat bagi Muhammad. Nah, ketika dia itu membutuhkan sifat, yang kita ambil yang ini. Jangan yang husnan, tidak cocok. Karena kalau masdar itu tidak menunjukkan sifat. Misalkan kataba, menulis, yaktubu. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, kitabatan. Kataba yaktubu kitabatan. Apa artinya? Tulisan. Tulisan itu, kitabatan itu tidak memiliki makna sifat. Berbeda dengan katibun. Dia memiliki makna sifat. Indikasi dia memiliki makna sifat bisa dijadikan sebagai khobar. Muhammad itu misalkan menulis, seorang penulis. Kita di sini memilih kitabatun apa katibun? Katibun, karena ini menunjukkan sifat. Sifat dari mubtada. Adapun kalau kitabatan artinya tulisan. Tulisan itu apa? Tidak bisa dijadikan sifat untuk Muhammad. Masa Muhammad tulisan? Ada seorang memiliki sifat tulisan? Tidak bisa. Tapi kalau dia seorang penulis ya, atau Muhammad itu tertulis misalkan. Seseorang yang tertulis. Muhammadun maktubun. Bisa? Bisa.
Nah, sama seperti di sini, Muhammad itu orangnya baik. Yang cocok adalah hasanun. Pokoknya yang bisa dijadikan khobar bagi mubtada itu adalah ciri-ciri wasfun atau isim mushtaq. Muhammad itu yang terbaik. Muhammadun ahsan. Bisa. Nah. Ahsanu apa? Misalkan ahsanutul lab misalkan. Bisa. Nah. Untuk masdar itu biasanya Pak bisa dijadikan sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Misalkan kitabatul thalib, tulisan santri. Tapi kalau ini mana tadi? Katibut thalib tidak bisa rata-rata. Gimana? Wong katib itu sudah thalib kok di mudhof ilaihkan. Tapi kalau kitabah bisa. Husnul bisa. Berbicara dengan baik, husnul kalam. Atau begini Pak, ini jarang terbahas. Misalkan kata-kata yang baik, al kalam yang baik apa? Pakai yang apa? Al-husnu apa al-hasanu? Al-hasanu. Nah, ini sifat na'at. Na'at man'ud. Al-kalamul hasanu. Kalau kita pengen kalam yang baik ini dari bentuk mudhof ilaih bisa, tapi ini dibalik. Jadinya mudhof ilaih, husnul kalam. Ini yang terkenal dengan sebuah sebutan idhofatu sifat ilal mausuf. Ini sebagai apa ini kalau di sini? Na'at atau sifat ya. Ini na'at, ini man'ud, ini sifat, ini mausuf. Ya kan? Ini na'at, ini man'ud. Istilahnya orang-orang Basra. Kalau orang Kufah ini sifat, ini mausuf. Nah, ketika ini dibalik Pak, ini di dalam ilmu balaghah, ini namanya idhofatu sifah ilal mausuf. Idhofatu sifah ilal mausuf. Ini kan sifat Pak ya asalnya ya. Ini mausuf ya kan? Nah, jadi sifat ini dimudhofkan kepada mausuf. Ini adalah idhofatu sifah ilal mausuf. Ana sering melihat i'rab itu. Ini termasuk idhofatu sifat ilal mausuf. Kalau seperti itu berarti bisa dibolak-balik. Bisa dibolak-balik. Contoh lain misalkan. Apa Pak? Contoh lain misalkan. Contoh lain misalkan. Perkataan yang cepat. Al-kalamu as-sari'u. Kalau dijadikan mudhof ilaih, suratul kalam. Suratul al-kalam. Nah. Atau contoh yang lain misalkan apa contohnya Pak? Yang lain. Ketika dipikirkan nggak datang ya. Ketika nggak dipikirkan biasanya ada. Nah, sini contohnya misalkan, nah, belum dapat. Nah. Itu adalah sedikit tambahan tentang idhofatu as-sifah ilal mausuf. Nah, kenapa kita bahas? Karena ada Pak yang dia misalkan sayyaratul ustad, mobilnya ustad. Nah, ini mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih biasa, bukan idhofatu sifah ilal mausuf. Karena sayyarah bukan al-ustadu as-sayyarah, enggak bisa. Al-ustadu as-sayyarah. Nah, al-ustadu as-sayyarah. Ana ingin menekankan bahwasanya masdar itu memang dia
nggak memiliki wasfun. Nggak memiliki wasfun. Yang memiliki wasfun itu adalah apa? Isim fa'il atau sifat musyabbah. Nah. Baik, kembali ke buku. Beliau menjelaskan bahwasanya isim dohir yang sebagai hal itu rata-rata adatan biasanya adalah sifat yang nakiroh. Qaim, dohir, muntasir, salim. Iya. Hati yang selamat. Hati yang selamat. Apa bahasa Arabnya? Anak dulu daurah di Malang itu ada masjid yang namanya Masjid Hati yang Selamat dekat Masjid Muhajirin ya. Tahu Mas ya? Ada yang pernah tahu ya? Apa namanya? Masjid Qalbun Salim. Ini mudah fi'il apa? Naat man'ud. Naat man'ud. Qalbun salim. Illa man atallah biqalbin salim. Qalbun salimun. Ini kalau dibuat mudhof nanti idhofatu sifat ilal mausuf. Salamatul qalbi. Salamatul qalbi. Nah. Keselamatan hati misalkan. Keselamatan hati tergantung dari pembicara. Salamatul qalbi min sahibihi misalkan. Qalbun salim. Qalbun salim. Itu idhofatu sifat ilal mausuf. Terus beliau menjelaskan, melanjutkan, hadzal wasfu, dan sifat ini yakunu muntaqilan. Dia itu muntakil. Apa muntakil? La yakunu mulaziman lil muttasif bihi. Jadi sifat ini bukanlah sifat yang asli, sifat apa? Sifat ori. Nah, bukan sifat dia yang biasanya, bukan sifat asli. Bal ya dulu akan tapi menunjukkan atas keadaan dia ketika terjadinya fi'il saja. Jadi hal di sini Pak bukan sifat asli dia. Contoh nih, Muhammad datang dalam keadaan mana tadi? Senang ini ya. Ini salah, ini jawabannya. Apakah Muhammad itu ketika datang senang terus? Tidak. Senang ini, sifat senang ini hanya saat apa? Saat dia datang. Berbeda Pak dengan Muhammadun Farihun Pak. Muhammad itu orangnya ya senang terus apa? Sumeh terus ya. Beda seperti ini Pak. Berarti ini keadaan Muhammad ini entah dia siang malam pokoknya dia Farihun. Nah, Muhammadun Aminun misalnya Muhammad itu adalah seorang yang terpercaya. Berarti dia terpercaya terus karena khobar dari mubtada. Nah, adapun kalau dia hal Pak, dia hanya saat apa? Datang. Ja Muhammadun Farihan. Mungkin ketika roja Muhammadun hazinan mungkin. Ya kan? Karena ini sifatnya muntakil, bukan mulazim. Jadi hal ini adalah kata beliau di sini wa hadzal wasfu yakunu muntakilan. Sifat ini itu muntakil. Maksudnya adalah la yakunu mulaziman lil muttasif bihi. Sifat ini bukan sifat yang mulazim untuk yang memiliki sifat. Yaitu Muhammad kalau di sini. Bukan sifat yang mulazim, bukan sifat yang senantiasa seperti itu. Akan tapi apa? Bal yadullu ala hayatihi waqta hudutsil fi'li. Akan tapi menunjukkan sifat ini ketika terjadinya fi'il Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya hal itu bukanlah sifat mulazim. Dia itu sifatul intiqal, sifat muntakil. Karena memang Pak, secara asal isim itu lisubut Pak. Isim itu lisubuti ya. Dari sisi balaghah maksudnya begini. Jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah lebih kuat jumlah ismiyah dalam hal mentakrir. Misalkan begini. Muhammadun karimun dengan Muhammadun karuma. Karimun di sini, Muhammadun karimun ini dari isim ya.
Karuma yakrumu karomatan karimun. Kalau ini fi'il, karuma yakrumu. Ini Pak, kalau kita tinjau dari sisi balaghah, yang lebih subut, lebih apa? Iltizam. Sifat kedermawanan, yang atas apa yang bawah? Yang atas. Jumlah ismi itu lisubutiyah. Lisubutiyah. Jadi Muhammad itu orang yang dermawan. Sekarang, dulu, kapanpun, ini nggak terkait dengan waktu. Dia dermawan orangnya. Jadi karimun itu menjadi sifatnya Muhammad. Berbeda dengan Muhammadun karuma. Muhammad itu dulu dermawan, sekarang enggak. Karena pakai apa? Fi'il. Jadi kalau apa ya ibarahnya ana lupa dulu itu. Udah 8 tahun yang lalu. Ini untuk lisubudi ya. Kalau fi'il itu apa ya? Karena enggak subudi ya, karena dia dipengaruhi oleh zaman. Dipengaruhi oleh zaman. Terus kita kembali ke hal. Hal di sini fi'il atau isim? Isim. Apakah subudiyah di sini? Tidak. Beliau menjelaskan sifatnya tetap intiqal. Jadi hal itu sifatnya intiqal, bukan subut, meskipun dari isim. Kenapa? Karena dia ada apa? Ada fi'il. Karena dia ada fi'il. Ja'a Muhammadun farihan. Ja'a Muhammadun farihan. Nah, jadi seperti itu. Nah, Muhammadun karimun, Muhammadun karum. Wa huwa yutabiqu sahibal hal fi naui wal adad, dan hal itu selaras atau sama dengan sahibul hal dalam jenis dan jumlah. Ini kalau ja'a Muhammadun farihan, kalau ja'a Muhammadani farihaini, jangan lupa mansub. Nah, ja'a Muhammaduna farihina. Nah, farihina. Akalul khubza ja'i'ina. Akalna al-khubza. Apa kalau akalna? Akalna al-khubza. Kalau begini. Mereka telah makan roti dalam keadaan lapar. Apa? Ja'iat, iya betul. Ja'iat, karena akalna kan hunna ya. Nah. Akalna, kalau akalna panjang, akalna al-khubza ja'i'ina. Ja'i'ina. Nah. Kalau ra'aitu tayrani dha'ifaini. Kalau seumpama ra'aitu at-tuyur dha'ifina, kurang tepat. Karena tayr bukan akil. Dha'i ada 2, dha'ifatan kalau jamak taksir dia tidak berakal, dihukumi mufrad muannats atau jamak muannats tidak mengapa. Ra'aitu tuyuro dha'ifatan atau dha'ifatin. Ini kalau tuyuro. Nah, cukup. Nah, misalkan begini. Nah, ini bisa dha'ifatan pakai mufrad muannats atau dha'ifatin. Nah, begini. Saya melihat burung dalam keadaan lemah. Kalau ininya dibuang, Pak, boleh enggak? Ra'aitu tayron misalkan. Ra'aitu tayron dha'ifan. Saya ini dibuang. Alif lamnya. Ra'aitu tayron dha'ifan. Boleh ini? Tidak boleh. Ini sebagai, kalau ini sebagai hal, terus ininya nakirah tidak bisa, karena sahibul hal harus
ma'rifat. Karena nanti berbeda, Pak. Kalau ini dibuang alif lamnya nanti ini jadi apa? Na'at man'ud. Ya. Dan dari sisi bahasa maknanya sangat berbeda. Kalau na'at man'ud ini adalah sifat mulazim, ya. Tapi kalau ini ma'rifat, ra'aitu tayro, ini sifat intiqal, ya kan? Nah, saya melihat seekor burung yang lemah terus, berarti na'at man'ud. Tapi kalau pengen hal, tayro, saya melihat seekor burung waktu itu dia dalam keadaan lemah, maka dhaifan. Nah, seperti itu. Nah. Berarti alif lam enggak alif lam itu Masya Allah Pak, ya. Sangat pengaruh. Nah. Sangat pengaruh. Nah. Wa huwa yutabiqu sahibul hal fi nawi wal adad mislu adat atau iratu salimatan. Satu pesawat itu telah kembali dalam keadaan selamat. Terus dua pesawat itu adat atau irata, ini dua pesawat itu kembali dalam keadaan selamat. Terus yang jamak mudzakkar atau muannas, jamak muannas ya. Jamak muannas salim ra'aitu adat atau iratu. Di sini ada dua pilihan, bisa salimatan, bisa salimatin. Nah, yang sering dipakai yang pertama. Yang sering dipakai untuk jamak yang tidak berakal itu yang mufrad muannats. Allahu alam kenapa kok sering seperti itu. Nah, yang Anda perhatikan begitu. Ada pertanyaan, Pak? Harus sering contoh lah, emang. Nah. Contoh lain apa? Nah. Terkadang. Iya, enggak wajib. Enggak wajib. Enggak wajib. Ya karena kayaknya dia maf'ul bih kedua dari mubtada khobar asalnya ya. Memang makna itu sangat apa ya, sangat menentukan. Di situ sifatnya adalah, karena kalau dia asal mubtada khobar ya, kalau dia asal mubtada khobar berarti dia maf'ul bih 1 dan 2 begitu ya. Itu kalau maknanya menuntut itu berarti itu adalah mubtada khobar. Tapi kalau maknanya tidak, dia pengennya hal, berarti dia apa? Hal. Makanya pemahaman kita terhadap sebuah konteks kalimat sangat mempengaruhi. Apalagi berbicara masalah hukum. Misalkan ketika di Eropanya seperti ini, nanti konsekuensi hukumnya seperti ini. Ketika memilih yang satunya, konsekuensi hukumnya seperti itu. Itu ada. Jadi konsekuensi lughah terhadap apa? Terhadap hukum fikih. Itu bagus kalau untuk skripsi. Mungkin udah ada, enggak tahu, Allah. Teliti ya kan, bagus. Jadi konsekuensi perbedaan i'rab dalam status fikih misalkan apa gitu, butuh penelitiannya. Iya, karena kalau nasnya, teksnya adalah fikih Pak, iya. Ini kan hanya sekedar apa, contoh-contohan. Saya melihat burung gini, gimana kalau seumpama apa? Itu ada seperti itu Pak. Ada terkadang apa? Ternyata konsekuensinya berbeda. Nah, kayak awal-awal munculnya ilmu nahwu kan, Abu Laswad Ad-Du'ali sama putrinya kan, putrinya bilang ma ahsan as-sama, ya kan? Ahsan di situ kalau ma ahsanus sama berarti ma-nya istifham. Langit ini yang paling elok apanya? Dijawab sama bapaknya, nujumuha. Anaknya bingung, loh
Padahal dia itu pengen mentakbirkan betapa eloknya langit ini pada malam itu. Seharusnya ya kalau ente pengen seperti itu, kata Abu Laswad Ad-Du'ali, ma ahsanas sama'a. Jadi ma af'ala itu at-ta'ajjub. Tapi kalau ma ahsanus sama itu apa? Iya, ma ahsanus sama begitu. Tapi kalau ma ahsanus sama gini ya Pak ya. Tanda seru Pak ya, takjub. Iya. Nah, itu sebabnya loh, ini anaknya seorang ahli nahwu. Salah, akhirnya bilang laporan sama Ali bin Abi Thalib. Wah, ini karena ujmah ini, karena banyak orang ajam yang masuk ke Islam, jadi takbirkan Arab bahaya ini, berkonsekuensi. Nanti kalau bahasanya salah, nanti banyak sekali hukum-hukum yang salah. Nah, banyak sekali hukum-hukum, apalagi masalah akidah kan ada yang ingin menafikan, ingin menolak sifat apa? Yang Allah melihat Musa itu ya. Nah, Allah melihat Musa, enggak, yang melihat itu apa? Melihat itu Allah. Jadi Musa itu enggak, gimana ayatnya? Sifat kalam ya. Nah, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, di sini wa kallamallahu Musa di sini sebagai fa'il. Fa'il kan karena di situ isim maksur ya. Jadi bisa aja sebagai fa'il misalkan. Enggak, di sini maf'ul bih. Ada ayat yang lain wa kallamahu rabbuhu. Nah. Itu kalau dikumpulkan bagus. Nah, lughah konsekuensi lughah terhadap akidah, konsekuensi lughah terhadap fikih, dan itu ada. Makanya salah satu pintu ketergelinciran ya, salah satu sebabnya adalah bahasa yang sedang viral, nggak ada perintah salat 5 waktu. Belajar terjemahan aja ya nggak ketemu dirikan selama 5 waktu. Kalau belajar tafsir, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud menjelaskan akimis sholat liduluk. Tahu duluk nggak? Tahu, nanti baca tafsirnya, itu sholat 5 waktu. Seandainya tidak tegas dalam Al-Quran, ya tegas di sunnah. Sunnahnya dikemanakan. Rukun Islam nggak jelas gitu. Lanjut. Beliau di sini menjelaskan hal nggak dari wasfun. Hal tidak dari wasfun. Kata beliau, wa qad taji'ul halu masdaron nakiratan au isman jamidan nakiratan. Dan terkadang hal itu berbentuk masdar, bukan wasfun. Au isman jamidan, atau isim jamid. Isim jamid seperti apa? Ya seperti ro'sun, yadun, jawalun, maktabun, apalagi ma'un. Jam berapa? Sudah datang. Nggih. Intinya seperti itu. Nah, jadi isim jamid. Tapi beliau menjelaskan wahada qalilun, ini sangat sedikit. Ini memang membutuhkan apa Pak ya? Seringnya dia praktek, seringnya dia mendapati contoh dari hal dari isim jamid atau masdar. Di sini beliau menjelaskan hatalat al-amtaru, hujan itu, hatalat nazalat ya. Hujan itu udah jatuh atau turun baghtatan, secara tiba-tiba. Baghtatan itu masdar Pak. Siapa yang tahu tasrifnya? Baghata ya baghatu ya. Baghata ya baghatu ya, lupa nah. Dan dia masdar. Hatalat al-amtaru baghtatan. Ada ayat di Al-Quran itu baghtatan. Gimana ayatnya? Coba dibuka aplikasinya. Apakah di Al-Quran itu baghtatan sebagai apa? Hal enggak? Gimana bunyinya? Fa'akhadnahum baghtatan. Gimana? Allah mengazab mereka secara tiba-tiba. Di sini hatalat al-amtaru baghtatan. Nah, baghtatan masdar wa hiya halun mansubatun bil fathah katanya. Permasalahannya itu apakah ini simai ataukah kiasi? Maksudnya begini Pak. Apakah bisa dikiaskan seperti ini Pak? Misalkan mana tadi? Ja'a Muhammadun farihan. Boleh enggak Ja'a Muhammadun farhan? Masdar.
Kalau boleh berarti namanya kiasi. Tapi kalau nggak boleh berarti ini adalah simai. Jadi nggak bisa dikiaskan, nggak bisa dianalogikan ke contoh-contoh yang lain. Ini kiasi atau simai, dan kayaknya simai Pak, tidak bisa dikiaskan. Udah azan ya? Oh, Masya Allah. Nah, sudah azan. Apa i'rabnya yang sudah buka? Apa bunyi ayatnya? Pilih satu, yang coba satu dibaca. Biasa ada apa? Orang dodolan ya. Ada dodolannya api, alhamdulillah. Kalau enggak api. Sekarang begitu, cari aplikasi yang aduh. Enggak ada iklan itu. Enggak ada, masih iklan. Hah? Gimana? Biasa. Oh gitu Pak, iya. Iya. Biar radikal Pak. Aduh. Oke, sampai sini aja ini karena udah maghrib. Ketemu? Ja'at humusa atau baghtatan. Nah, mendatangi mereka apa? Kiamat secara tiba-tiba. Ja'at humusa atau baghtatan. Apa i'rabnya sini? Hal. Hanya hal begitu aja? Iya. Hal begitu aja. Hal. Berarti itu juga. Ja'at humusa atau baghtatan. Mana sahibul halnya? Hah? Iya, fa'il hiya, kembali ke saat. Ja'athum as-sa'atu, ja'athum as-sa'atu, ja'athum as-sa'atu, as-sa'ah ya. Sa'atu berarti saatnya. Tapi perlu diketahui hal yang dari ini tidak ada kesamaan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya nau sama adatnya harus sama ya kan. Tapi kalau untuk yang apa ini, yang masdar tidak ada. Kenapa? Karena masdar itu nggak ada mudzakkar, nggak ada muannas. Berbeda dengan wasfun tadi. Baik, sini aja. Ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.